Pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. Air terjun Batu Dinding adalah objek wisata yang cukup dekat dengan Kota Pekanbaru. Pengunjung pun bisa bersantai sambil berenang di kolam atau sekedar menikmati landscape air terjun berpadu dengan rimbun pepohonan yang asri. Menghabiskan waktu libur bisa dengan berkunjung ke objek wisata alam guna bersyukur atas karunia alam yang diberi. Salah satu objek wisata alam yang dekat dengan Kota Pekanbaru adalah air terjun Batu Dinding. Air terjun ini terletak di Desa Tanjung Belit, Kecamatan Kampar Kiri Hulu, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Diperlukan waktu sekitar 3 jam perjalanan dari Kota Pekanbaru menuju Lipat Kain sepanjang 72 km dan dari Lipat Kain ke Desa Gema sekitar 27 km. Lalu pengunjung menaiki perahu mengarungi Sungai Subayang selama 20 menitan untuk menuju air terjun ini. Di atas perahu, suasana sungai yang damai, anginnya sejuk, dan pemandangan bukit hijau yang indah memang menyegarkan jiwa raga. Setiba di air terjun, pengunjung pun bisa bersantai sambil berenang di kolam atau sekadar menikmati landscape air terjun berpadu dengan rimbun pepohonan yang asri. Pengelola air terjun Batu Dinding, Damri, mengatakan, sebagai upaya menjaga air terjun, pengunjung wajib mengangkut sampah sisa makanan yang dibawa dan berperilaku baik selama di alam. Kan macam ini, jadi bagi pengunjung yang bawa makanan, kita dibolehkan bawa makanan ke dalam boleh, tapi sampahnya dibawa lagi turun. Soalnya nggak boleh kita meninggalkan sampah di atas, soal tercemar dia air terjun kita. Seperti itu. Jadi pun kita sini tidak menyediakan tong sampah, jadi kita sangat susah juga untuk pembuangan sampah. Jadi bagi pengunjung yang bawa makanan, jadi sampahnya bawa keluar. Baik. Jadi kalau masalah nggak bisa juga kita tetapkan, ada turun naiknya. Biasanya kalau weekend kayak gini ada sampai 100 orang nggak sih Pak? Di sini? Ada. Menurut Bapak semakin banyak nggak para pengunjung yang datang? Semakin ramai. Berarti apa harapan Bapak Pak sebagai pengelola di sini? Kepada pemerintah, kepada masyarakat pengunjung? Iya. Ada fasilitas semua harus ditambah? Iya, gitu? ditambah lagi kalau fasilitasnya kan. Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Riau Hardianto mengatakan masyarakat dan pengunjung wajib menjaga objek wisata yang ada di Riau dengan baik. DPRD Riau juga mendukung penuh upaya pemerintah Provinsi Riau atau kabupaten kota dalam mengembangkan infrastruktur pariwisata lainnya. Kan pertama Pemprov kan harus konsentrasi. Kita dukung Pemprov untuk mengembangkan potensi-potensi destinasi pariwisata yang ada. Kenapa? Kita mulai dari sekarang harus punya pemikiran dan perencanaan bahwa cara membangun Riau ini tidak bisa lagi kita terus-terusan berharap dalam kontinuitas konsep berkelanjutan itu berharap dari sumber daya alam seperti minyak, ya. Nah, ini kan perkiraan minyak di Blok Rokan habis 5 tahun yang akan datang katanya. Nah, setelah minyak habis memang kita harap untuk bangun Riau ini dari mana? Nah, maka sumber-sumber atau potensi-potensi lain perlu digali dari jauh-jauh hari, terutama dari hari ini. Salah satunya adalah pariwisata. Kita banyak potensi-potensi pariwisata yang belum tergali dan terkelola dengan baik dan betul. Nah, tak usah jauh-jauh. Tadi disebutkan Desa Gema, habis itu ada Candi Moratakus. Nah, ini kan potensi-potensi yang bayangkan saja, kalau kita kelola seperti Borobudur, berapa banyak mendatangkan pendapatan bagi daerah, bagi Provinsi Riau. Dan kita potensi-potensi ini, mohon maaf, di Jawa sana makam-makam bisa jadi potensi pariwisata religi, ya, walaupun itu bukan makam sembarangan, itu makam wali, makam syekh, makam wali songo. Nah, di Riau kan ada juga para wali. Nah, hari ini Syekh Abdul Rokan Al-Nasabandi ternyata kan asalnya dari Riau, kampungnya itu di Rokan, tapi sampai detik ini kan tak tergali. Harapan kita, potensi-potensi ini dilakukan pemetaan oleh pemerintah Provinsi Riau, terutama Dinas Pariwisata Provinsi Riau. Tentu dibagi nanti mana yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten kota, mana yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi dan pusat. Dan habis itu yang paling penting menuju di sana itu adalah pertama aksesibilitas. Aksesibilitas itu yang perlu dibangun, dan tentu ini berkaitan dengan antar lintas OPD. Tak bisa Dinas Pariwisata saja, karena mungkin kewenangan jalan ada di PUPR.
Habis itu selanjutnya bahwa kebutuhan sarana prasarana di lokasi pariwisata ini yang perlu ditingkatkan. Nah, contoh Pantai Rupan itu indahnya luar biasa. Tapi kalau aksesibilitasnya tidak kita persiapkan dengan matang, Bono dua cuma di dunia, salah satu di Indonesia. Itu kalau aksesibilitasnya tidak kita persiapkan, orang datang ke sana awalnya hanya dalam konteks penasaran. Tapi begitu sudah sampai, karena aksesibilitasnya parah, tidak memadai dan tidak mendukung, maka ampun, tobat orang datang ke sana. Yang kita butuhkan efeknya bahwa orang datang ke sana satu, berbicara dan mengumumkan ke yang lain, orang yang lain tertarik dan datang, akhirnya berduyun-duyun lah, beramai-ramai lah orang memenuhi destinasi pariwisata kita. Objek-objek wisata di Riau ini harus terus dikembangkan dengan baik dan dijaga sebagai warisan hutan adat nenek moyang. Resti dan Nata melaporkan.